Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Rosadi Limawat Momolin, NPM 12114201190227. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang shock kardiogenik. Baik Ibu, yang pertama definisi shock. Definisi shock kardiogenik adalah shock yang diakibatkan atau disebabkan oleh tidak kuatnya perfusi ventrikal kiri. Shock kardiogenik terjadi ketika jantung tidak mampu mempertahankan cardiac output yang cukup untuk perfusi jaringan. Hal ini biasanya muncul setelah adanya penyakit infrak miokardial. Kardiogenik shock adalah keadaan menurunnya cardiac output dan terjadinya hipoksia jaringan sebagai akibat dari tidak adekutnya volume intravaskular. Yang berikut kita masuk pada etiologi. Menurut shock kardiogenik, yang pertama adalah koroner. Shock kardiogenik koroner lebih sering dan tampak paling sering terjadi pada pasien dengan infrak miokard. Yang kedua, non-koroner. Yang pertama, A. Tamponade jantung, B. Embolisme pulmonal, C. Kardiomiopati, D. Kerusakan katup, E. Distremia. Shock kardiogenik biasanya disebabkan karena gangguan mendadak fungsi jantung atau akibat penurunan fungsi kontralitas jantung kronik. Gangguan fungsi miokard. A. Infrak miokard akut yang cukup jelas, lebih dari 40%, infrak ventrikal kanan. B. Penyakit jantung arteriosklerotik. C. Miokardiopati atau kardiomiopati reskriptif konseptif atau kardiomiopati hipertropik. Yang berikut kita masuk pada patofisiologi. Tanda dan gejala shock kardiogenik mencerminkan sifat sirkulasi patofisiologi gagal jantung. Kerusakan jantung mengakibatkan penurunan curah jantung, yang pada gilirannya menurunkan tekanan darah arteri ke organ vital. Aliran darah ke arteri koroner jantung menurun, yang pada gilirannya meningkatkan iskemia dan penurunan lebih lanjut kemampuan jantung untuk memompa. Tanda klasik shock kardiogenik adalah tekanan darah rendah, nadi cepat dan lemah, hipoksia otak yang bermanifestasi dengan adanya konfusi dan agitasi, penurunan haluan urin, serta kulit yang dingin dan lembab. Diagnosa yang muncul pada kasus shock kardiogenik yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan kontraktilitas miokard. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, terdapat perbaikan penurunan curah jantung. Yang pertama, kardiopulmonari status, dan yang kedua, respiratory status. Yang berikut kita masuk pada asuhan keperawatan. Nama klien TNA, usia 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, tanggal masuk 20 Januari 2018. Diagnosa medik, dyspnea, shock kardiogenik, hipoglikemi. Keluhan utama atau alasan masuk rumah sakit yaitu pasien datang dengan keluhan sesak nafas. Pasien mengatakan sesak dirasakan sudah 3 hari dan makin bertambah parah. Hari ini sesaat sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengatakan riwayat sesak dan batuk selama 3 bulan. Saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital diketahui TD 110/89 mmHg, HR 210 kali per menit, RR 49 kali per menit, T 38,3 derajat Celcius, SpO2 86%. Pasien tampak lemah dan lemas, akral dingin, keluar keringat dingin, pasien tampak pucat, konjungtiva anemis,
sklera ikterik, pasien beres, nafas tersengal-sengal, pernapasan kuping hidung, pasien menggunakan otot bantu pernafasan, terdapat retraksi dada. Yang berikut kita masuk pada pemeriksaan fisik. Yang pertama, kepala. Wajah simetris, warna rambut hitam ikal, tidak ada lesi di bagian wajah atau kepala. Yang kedua, mata. Bentuk mata simetris, konjungtiva anemis, sklera ikterik, rangsangan terhadap cahaya baik. Yang berikut, yang ketiga, telinga. Bentuk telinga simetris, kemampuan pendengaran baik. Yang keempat, hidung. Jalan nafas paten melalui hidung, tidak ada sputum berlebihan di hidung. Yang kelima, lidah kotor, mukosa mulut kering, bentuk gigi dan bibir gusi normal. Yang berikut 6, leher. Terdapat pembesaran vena jugularis, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan limfe. Yang ketujuh, dada. Bentuk dada simetris, terdapat penggunaan otot bantu pernafasan. Yang kedelapan, abdomen. Bentuk abdomen datar. Yang berikut kita masuk pada analisa data. Data subjektifnya, pasien mengatakan sesak dengan atau tanpa beraktivitas. Yang kedua, pasien mengatakan nafasnya berat. Keluhan sesak ini dirasakan sudah 3 hari dan semakin berat. Yang berikut data objektifnya. RR-nya 49 kali per menit, SpO2-nya 86%. Masalah dan etiologinya adalah gangguan pertukaran gas dan ketidakseimbangan perfusi ventilasi. Yang berikut diagnosa keperawatan yang muncul. Tanggal 20 Januari 2018 jam 10.30. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan perfusi ventilasi. Yang berikut kita masuk pada rencana keperawatan. Diagnosa keperawatan gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan perfusi ventilasi. Tujuan, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan status pernafasan baik dengan kriteria hasil. Yang pertama, tidak ada bunyi nafas tambahan. Yang kedua, TTV dalam rentang normal. Yang ketiga, tidak ada penggunaan otot bantu pernafasan. Intervensinya adalah, yang pertama, pantau status neurologis pasien seperti tingkat kesadaran. Yang kedua, pantau TTV, HR, RR, T, dan SpO2, dan pola nafas. Yang ketiga, kaji tanda sianosis. Yang berikut rasionalnya. Yang pertama, mengetahui keadaan umum pasien. Yang kedua, indikator gangguan sistem pernafasan. Dan yang ketiga, evaluasi distres pernafasan. Yang berikut implementasi dan evaluasi. Tanggal 20 Januari 2018. Mengecek kesadaran pasien dan mengukur TTV. Respon, pasien mengatakan sesak. TD-nya 110/89 mmHg. HR-nya 210 kali per menit, RR 49 kali per menit, T 38,3 derajat Celcius. Yang berikut yang kedua, memposisikan pasien semifouler. Respon, pasien menuruti perintah. Hasil, posisi tempat tidur 45 derajat. Pasien masih sesak nafas namun membaik dan terlihat nyaman dengan posisi semifouler. Yang ketiga, melakukan manuver vagal. Memijat nasi sinus karotis. Respon, pasien mengatakan nyeri dada. Hasil, memijat sinus karotis kanan selama 10 detik. Dilakukan pengulangan 2 kali. HR-nya 190 kali per menit. Yang berikut ibu kita masuk pada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, syok kardiogenik merupakan suatu keadaan penurunan curah jantung dan perfusi sistemik pada kondisi volume intravaskular yang adekuat, sehingga menyebabkan hipoksia jaringan. Yang berikut saran.
Saran bagi mahasiswa keperawatan dan tenaga kesehatan diharapkan mampu mengetahui ciri-ciri pasien dengan shock kardiogenik serta mampu melakukan penanganan gawat darurat terhadap pasien dengan shock kardiogenik sehingga nyawa pasien dapat terselamatkan. Mungkin itu presentasi dari saya, Ibu. Terima kasih, Ibu.